pelaksanaan supervisi ini adalah untuk pengembangan diri Bapak. Jadi kira-kira kapan dan kelas berapa supervisi ini dapat saya lakukan? Baik Pak, supervisi ini bisa Bapak lakukan pada hari Rabu di kelas 9. Oh, baiklah Bapak. Kalau begitu, bolehkah saya tahu apa tujuan utama yang ingin Bapak capai melalui supervisi kali ini? Baik Pak, fokus utama saya adalah memastikan siswa benar-benar memahami konsep listrika. Saya ingin siswa dapat menjalankan konsep beda potensial dan arus listrik dengan bahasa mereka sendiri, Pak. Mereka mampu merangkai sirkuit dan seri dan paralel serta mengevaluasi efisiensi nyala lampunya, Pak. Wow, menarik sekali Pak. Strategi atau model penunjang apa yang Bapak gunakan atau terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya menggunakan model project based training, Pak. Tahapannya dimulai dari demonstrasi lampu, lalu siswa berkelompok untuk menjelaskan aliran elektron, membangun instalasi miniatur rumah sederhana, dan terakhir siswa merefleksikan mengapa satu lampu yang padam bisa berpengaruh pada rangkaian lainnya. Persiapan yang matang ya Pak ya. Untuk medianya sendiri, apakah sudah tersedia kabel, lampu LED, baterai, dan multimeter untuk mendukung eksplorasi siswa? Sudah Pak, sudah saya siapkan semua. Alat-alat peralatan tersebut akan menjadi bahan utama praktik mereka, Pak. Baik Bapak, bagaimana dengan asesmennya Bapak? Bagaimana Bapak menilai pemahaman konsep dan keterampilan mereka saat merangkai nanti, termasuk saat mereka memecahkan masalah jika rangkaiannya mati, Pak? Oh iya Pak, saya telah menyiapkan observasi untuk menilai keterampilan merangkai dan program analisis untuk melihat cara mereka memecahkan masalah pada rangkaiannya yang tidak menyala. Baik, mari kita sepakati Pak ya. Siap Pak. Nah, pengamatan saya nanti akan fokus pada tahap mekanikasi Pak, yaitu saat siswa mencoba merangkai sirkuit secara mandiri. Setuju? Baik, saya setuju Pak. Saya rasa itu bagian yang paling krusial. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan. Memang sebegitunya aku.
Lalu apa kendala siswa saat menghidupkan kartu agar tidak konsleting? Dan mengapa beberapa kelompok kesulitan menjelaskan alasan lampu paralel lebih terang? Beberapa siswa masih ceroboh saat menyambungkan ujung kabel mengenai lampu paralel. Mereka paham secara visual itu lebih terang, tapi kesulitan merumuskan alasannya karena hambatan total yang mengecil. Itu juga tantangan bagi saya. Nah, mengenai hal ini Bapak punya ide kreatif untuk perbaikan ke depan Pak ya? Mungkin bagi yang belum berhasil, apakah perlu menggunakan simulasi digital seperti lab interaktif simulation Pak? Iya Pak, itu bagus Pak. Simulasi digital memang akan sangat membantu visualisasi aliran elektron yang tidak terlihat mata secara langsung. Terkait pengembangan diri, apakah Bapak membutuhkan pelatihan khusus dalam penggunaan alat laboratorium digital atau metode pengajaran berbasis STEM? Ya tentu saja Pak. Saya sangat tertarik jika ada pelatihan STEM untuk memperkuat sisi analisis siswa. Baik, sebagai umpan balik atau penutup hasil observasi hari ini Pak ya, hasil pengamatan saya pada tahap aplikasi, siswa sangat antusias sekali merangkai alat. Namun saat diminta menjelaskan cara kerjanya, mereka cenderung hanya melihat hasil akhir atau lampunya menyala Pak. Jadi saran saya, berikan pertanyaan pemantik di tengah proses merangkai agar mereka tetap berpikir Pak. Mereka berpikir kritis secara konseptual, bukan sekedar merangkai. Terima kasih banyak Pak Ket atas masukannya. Saya akan